Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah mempertemukan kita kembali, walaupun kita tidak secara tatap muka. Tapi kita bersyukur untuk itu Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti biasanya kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan mempertemukan kami kembali di dalam ibadah ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan begitu kuat bagi kami, sehingga Tuhan takkan pernah meninggalkan kami. Pada hari ini atau pada saat kesempatan ini, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun, mengarahkan kami ke dalam segala kebenaran, sehingga kami bisa menangkap isi hatinya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, jagailah kami sepanjang kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membahas bagian kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Yesaya pasal 8 ayat 17. Yesaya pasal 8 ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita semua, dan Bapak Ibu Saudara-saudara mengikutinya di dalam hatinya masing-masing. Yesaya pasal 8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, yang menjadi tema besar kita pada hari ini yaitu ketika Allah terasa jauh. Sekali lagi saya mengulang, tema besar kita pada hari ini yaitu ketika Allah terasa jauh. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena saya pikir ini begitu penting untuk kita pahami di dalam kehidupan kekristenan kita. Tentu saja pada saat kita menjalani proses kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, ada berbagai macam kondisi atau situasi yang akan kita alami, baik itu kesenangan maupun saat-saat sulit. Itu biasa dalam kehidupan kita dan kita akan mengalaminya. Tentu ketika kita mengalami masa sulit, maka tidak sedikit dari kita sebagai orang-orang percaya akan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Maka kita harus belajar pada kebenaran firman Tuhan pada hari ini supaya kita memperoleh atau mendapatkan cara pandang yang benar untuk kita memahami keberadaan Allah. Lalu untuk mengawali bahasan kita pada hari ini, saya akan memberikan satu pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Bukankah hal mudah untuk kita menyembah Tuhan pada saat segala sesuatu berjalan baik di dalam kehidupan kita? Pada saat Allah menyediakan makanan, pada saat Allah menyediakan kesehatan, pada saat Allah menyediakan keluarga atau momen-momen tertentu yang berbahagia. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa keadaan tidak selalu menyenangkan. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyembah Allah pada waktu tidak menyenangkan atau pada saat tidak menyenangkan? Apa yang akan Anda lakukan di sana? Bapak Ibu Saudara, tentu ini berbicara tentang hubungan kita dengan Allah atau persahabatan kita dengan Allah. Nah, persahabatan atau hubungan Bapak Ibu Saudara sering sekali diuji melalui perpisahan atau diam. Anda dipisahkan oleh jarak fisik dan komunikasi. Maka bagaimana dengan persahabatan dengan Allah? Tentu hal yang sama Bapak Ibu Saudara, dalam persahabatan dengan Allah, Anda tidak akan selalu merasakan kehadirannya. Sekali lagi saya menekankan, dalam persahabatan dengan Allah,
Anda tidak akan selalu merasakan hadiratnya. Bahkan seorang yang bernama Philip Yancey, Bapak Ibu Saudara, mengatakan dengan bijak begini: setiap hubungan selalu diliputi saat-saat dekat dan saat-saat jauh. Dan dalam hubungan dengan Allah, betapapun akrabnya, hal ini juga berlaku. Maka titik tersulit untuk kita menyembah Tuhan adalah pada saat-saat kita mengalami krisis. Pada saat kita merasakan Allah seolah-olah berjuta kilomil jauhnya daripada kita. Lalu tentu Allah mau mendewasakan persahabatan kita atau hubungan kita dengan Allah. Lalu Allah akan mengujinya dengan masa-masa seolah-olah rasanya seperti perpisahan. Yakni masa-masa ketika rasanya seperti Allah meninggalkan kita atau Allah melupakan kita. Allah terasa sejuta kilomil jauhnya daripada kita. Bahkan ada beberapa orang yang mendefinisikan keadaan ini sebagai hari-hari kekeringan rohani. Ada juga orang yang mendefinisikannya sebagai malam gelap bagi jiwa. Atau ada juga orang yang mendefinisikannya keadaan ini yaitu sebagai musim dingin bagi hati. Musim dingin bagi hati. Tentu keadaan ini tidak menyenangkan atau menyakitkan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, selain Yesus, mungkin Daud adalah orang yang paling dekat dengan Allah dibandingkan dengan siapapun. Bahkan Allah berkata kepadanya, memanggilnya sebagai orang yang berkenan kepadanya. Tetapi kalau kita teliti Bapak Ibu Saudara, Allah sering sekali mengeluh tentang ketidakhadiran Allah yang nyata. Dia berteriak, "Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau memalingkan wajahmu pada saat aku meminta pertolongan? Kenapa engkau berdiri jauh-jauh?" Dan banyak keluhan-keluhan Daud ketika dia mengalami hal-hal seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah Allah benar-benar meninggalkan Daud? Apakah Allah benar-benar meninggalkan Daud? Tentu saja Allah tidak pernah meninggalkan Daud. Dan Allah juga tidak pernah meninggalkan kita semua. Karena Allah telah berjanji, Dia berkata begini, "Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Tetapi Allah tidak berjanji Bapak Ibu Saudara bahwa kita selalu merasakan hadiratnya. Maka sebetulnya Allah mengakui bahwa kadang-kadang Dia menyembunyikan wajahnya daripada kita. Ada saat-saat ketika Dia sepertinya seperti diam dan menghilang dari kehidupan kita. Ada seorang yang bernama Floyd menggambarkan keadaan kekeringan rohani ini seperti begini Bapak Ibu Saudara. Anda bangun suatu pagi dan semua perasaan rohani Anda lenyap seketika. Anda berdoa tetapi tidak terjadi apa-apa. Ataupun Anda mengusir roh jahat tetapi tidak terjadi perubahan apapun di situ. Lalu kita melakukan latihan-latihan rohani. Kita mengundang teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita untuk berdoa bagi kita. Kita berpuasa dan lain sebagainya. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Lalu kita mulai bertanya, sampai berapa lama kekeringan rohani ini akan berlangsung? Kesuraman rohani ini sampai berapa lama? Berhari-hari kah? Berminggu-minggu atau berbulan-bulan? Akankah ini berakhir? Rasanya seperti doa-doa yang kita panjatkan hanya membentur di langit-langit. Lalu dalam keadaan yang sama sekali putus asa, kita mulai berseru kepada Tuhan, "Ada apa denganku?" Tentu itu pertanyaannya, ada apa denganku? Tentu ada yang salah di dalam diri kita. Itu yang kita anggap. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya atau sesungguhnya tidak ada yang salah dengan Anda. Ini adalah bagian ujian atau
pendewasaan rohani kita atau pendewasaan persahabatan kita dengan Allah. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, akan mengalaminya satu kali atau bahkan beberapa kali di dalam kita menjalani kehidupan kita. Hal tersebut tentu menyakitkan dan tidak enak. Tetapi ini sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Maka mengetahui hal ini Bapak Ibu Saudara, seorang tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab yang bernama Ayub memberikannya harapan ketika dia tidak bisa merasakan kehadiran Allah yang nyata di dalam kehidupannya. Dia berkata begini, "Ku cari Allah di timur, barat, selatan, utara, tetapi di mana-mana Allah tidak ada. Dan aku tak dapat menemukan Dia. Namun Dia tahu segala jalanku, juga setiap langkahku. Kalau seperti emas aku diuji, akan terbukti bahwa hatiku murni." Bapak Ibu Saudara, ketika Allah terasa jauh, pertama-tama Anda mungkin berpikir bahwa Dia sedang marah kepada Anda, atau sedang menghukum Anda karena dosa yang Anda perbuat. Sesungguhnya dosa memang memisahkan kita dari hubungan persahabatan yang akrab dengan Allah. Seperti kita mendukakan roh Allah dan memadamkan persekutuan dengan Dia melalui ketidaktaatan, melalui konflik, melalui kesibukan dan persahabatan dengan dunia dan dosa-dosa lainnya. Tetapi sering sekali perasaan ditinggalkan atau dijauhkan oleh Allah ini tidak sama sekali berkaitan dengan dosa. Ini merupakan ujian iman kita. Ini ujian iman kita. Ini adalah bagian normal yang akan kita lewati di dalam mendewasakan persahabatan kita dengan Allah. Ini adalah bagian ujian iman kita. Akankah Anda terus mempercayainya? Akankah Anda terus mengasihi? Akankah Anda terus menaati dan menyembahnya? Bahkan ketika Anda tidak merasakan kehadirannya, atau Anda tidak memiliki bukti yang bisa dilihat dari karyanya dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara melakukan kesalahan-kesalahan dalam memahami hal ini. Ada begitu banyak orang Kristen yang hanya mencari suatu pengalaman dan bukan mencari Allah. Mencari suatu perasaan dan bukan mencari Kristus. Ini adalah kesalahan. Dan Allah ingin menyingkirkan perasaan-perasaan kita supaya kita tidak akan bergantung pada perasaan-perasaan tersebut. Kemahahadiran Allah dan perwujudan kehadirannya adalah dua hal yang sangat berbeda sekali. Kemahahadiran Allah adalah fakta dan perwujudan kehadiran Allah sering sekali merupakan perasaan Bapak Ibu Saudara. Allah selalu ada. Bahkan ketika Anda tidak menyadari kehadirannya, dan kehadiran Allah terlalu dahsyat untuk kita ukur dengan emosi belaka. Benar Dia ingin Anda merasakan kehadirannya, tetapi Dia lebih suka Anda mempercayainya ketimbang Anda merasakannya. Iman bukan perasaan menyenangkan Allah. Situasi-situasi yang paling memperbesar iman Anda adalah saat-saat ketika kehidupan berantakan dan Allah tidak bisa ditemukan di mana-mana. Sekali lagi saya mengulang, situasi-situasi yang paling memperbesar iman kita adalah saat-saat kehidupan kita berantakan dan kita mencari Allah dan kita tidak menemukan Allah di mana-mana. Ini terjadi pada kehidupan Ayub. Dalam suatu ketika dia kehilangan segalanya, keluarga, kesehatan, sahabat, dan segala harta yang dia miliki. Ini adalah tentu keadaan yang paling mengecilkan hati. Karena sepanjang 37 pasal kalau kita teliti, Allah tidak mengatakan apapun.
Lalu bagaimana kita memuji Allah bila kita tidak memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan Allah diam? Bagaimana kita tetap berhubungan di dalam krisis tanpa komunikasi? Lalu Ayub begitu yakin pada Allah. Keyakinan pada firman Allah ini membuat Ayub tetap setia sekalipun tidak ada hal yang masuk akal sebagai alasan untuk dia percaya. Tetapi imannya kuat di tengah-tengah penderitaan. Dia berkata, Allah boleh membunuhku, tetapi aku tetap akan mempercayainya. Dan kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, istri Ayub mengalami kegagalan di sini. Di mana pada masa sulit atau saat-saat sulit yang dialami oleh Ayub, ini yang berakibat kepada istrinya, karena istrinya gagal beriman dalam masa krisis. Tetapi Ayub begitu yakin kepada Allah. Ketika kita semua merasa ditinggalkan oleh Allah, tetapi kita tetap mempercayainya tanpa peduli pada perasaan-perasaan kita, sebenarnya kita sedang menyembah Dia dengan cara yang paling dalam. Sekali lagi saya mengulang, ketika kita merasa ditinggalkan oleh Allah, tetapi Anda tetap mempercayainya atau kita tetap mempercayainya tanpa peduli pada perasaan-perasaan kita, sebenarnya kita sedang menyembah Dia dengan cara yang terdalam. Lalu kita juga ingat bahwa ketika Yesus menanggung sendiri semua dosa dan kesalahan manusia, Allah memalingkan wajah dari pandangan buruk tersebut, dan Yesus berseru dalam keputusasaan penuh. Dia berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus bisa saja menyelamatkan dirinya, tetapi dengan demikian Dia tentu tidak bisa menyelamatkan kita. Kata-kata tidak bisa menggambarkan kegelapan pada saat tersebut. Mengapa Allah mengizinkan dan menanggung penganiayaan yang demikian mengerikan dan kejam? Bapak Ibu Saudara, mengapa? Supaya Anda bisa dibebaskan dari hukuman yang kekal dan bebas dari neraka. Dan supaya kita sebagai anak-anaknya boleh mengambil bagian dalam kemuliaannya selamanya. Alkitab berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan segalanya untuk Anda, untuk bisa memiliki segalanya. Dia mati supaya kita bisa hidup selamanya. Itu saja yang patut kita syukuri secara terus-menerus. Jadi jangan pernah bertanya-tanya lagi tentang apa yang bisa kita syukuri. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu sudah cukup untuk kita bersyukur. Maka kita tidak boleh memiliki cara pandang yang salah ketika kita sedang berada dalam krisis. Apalagi pada saat ini, pada saat pandemi, ada banyak dari kita mengalami krisis. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Allah akan selalu hadir pada saat-saat krisis kita. Yang penting kita tidak menggunakan perasaan untuk menilai kehadiran Allah. Itu yang sangat penting sekali. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang tangguh di dalam iman. Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Kristus sudah cukup di atas kayu salib. Bagaimana Dia tidak mengenal dosa, tetapi Dia dibuat mengenal dosa untuk menebus kita semua. Itu yang seharusnya kita sudah bisa bersyukur. Lalu, yang menjadi pertanyaan untuk kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara, yaitu bagaimana saya bisa tetap fokus pada kehadiran Allah, terutama ketika Dia terasa jauh. Maka ini adalah kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Bagaimana saya tetap fokus menyembah Allah walaupun kehadiran Allah tidak saya rasakan? Ini saya kira sangat penting untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Maka saya percaya setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita memiliki pola atau paradigma yang baru untuk memahami hal ini.
Bagaimana kita berada dalam krisis tetapi mampu menyembah Tuhan. Ini luar biasa. Karena hal biasa kalau orang menyembah Tuhan atau memuji Tuhan pada saat segala sesuatu baik di dalam kehidupannya. Tetapi inilah yang luar biasa ketika kita menyembah Tuhan di dalam penderitaan, di dalam pencobaan. Dan inilah yang terjadi di dalam diri Ayub. Inilah yang terjadi dalam diri Daud. Maka saya merindukan kita mempunyai cara pandang yang benar, sehingga kita boleh memahami atau memperoleh pengertian di dalam seluruh kebenaran firman Allah. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, saya mengajak kita untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memperlengkapi kami dan menyempurnakan pengertian kami tentang Allah, tentang kehadiran Allah, terutama ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami supaya tetap fokus untuk menyembah Engkau, terutama ketika kami berada pada saat-saat yang sulit. Kemahadiran-Mu Tuhan tidak bisa kami ukur dengan emosi belaka. Itu terlalu dahsyat untuk kami ukur dengan emosi belaka. Maka dengan kami memperoleh pengertian ini Tuhan, kami dibimbing di dalam seluruh kebenaran oleh Roh Kudus. Berkatilah kami semua yang telah mengambil bagian di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan yang terus melimpahkan berkat-Mu untuk kami semua. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dan saat-saat selanjutnya Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.